Sebelumnya, apakah untuk PPT-nya sudah terlihat teman-teman dan Ibu? Sudah, Kak. Sudah. Baik, untuk presentasinya akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Melinda. Kami dari kelompok 5 akan meneruskan terkait dengan presentasi kelompok 4 kemarin ya, terkait dengan chapter 4 mengenai penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Nah, di sini kami dari kelompok 5 beranggotakan saya sendiri, Arinta Dwi Azri, kemudian ada Mirza Irfan, kemudian ada Sheryl Amorin, dan yang terakhir ada Silpida. Kita langsung masuk ke bagian konsep umum, Consolidated Statement of Cash Flow, atau nanti kita bahas di sini terkait dengan laporan arus kas konsolidasian. Konsep umumnya bahwa laporan arus kas konsolidasian disiapkan dari laporan laba rugi konsolidasian, kemudian neraca konsolidasian awal dan akhir, dan yang terakhir itu informasi lainnya. Di sini terkait dengan awal dan akhir ini, ketika kita akan membuat laporan arus kas konsolidasian tahun 2018, kita harus menggunakan juga laporan neraca konsolidasian di tahun sebelumnya, yaitu 2017. Nah, perbedaan dari laporan arus kas konsolidasian biasa dan laporan arus kas biasa, mohon maaf, dengan laporan arus kas konsolidasian nanti terletak pada datanya saja. Jadi kalau misal untuk konsolidasian kita memakai data yang sudah dikonsolidasi, sedangkan laporan arus kas biasa kita memakai data yang belum dikonsolidasi. Kemudian yang kedua, penyusunan laporan arus kas konsolidasian melibatkan analisis dan prosedur yang sama yang digunakan dalam mempersiapkan laporan arus kas unconsolidated. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, jadi nanti perbedaannya hanya terdapat pada data-datanya saja. Next, kita masuk ke bagian dari laporan arus kas konsolidasian. Seperti yang sudah kita pelajari di mata kuliah AKM sebelumnya ya. Jadi untuk laporan arus kas konsolidasian ada 3 bagian, yaitu yang pertama arus kas operating atau operasi, kemudian ada arus kas investing, dan financing. Nah, kita bahas satu persatu. Terkait dengan laporan arus kas konsolidasian ini, terdapat 2 metode. Yang pertama yaitu direct method, kemudian yang kedua yaitu indirect method. Perbedaannya hanya pada arus kas operasi. Pada direct method, itu termasuk dividen kas yang diterima dari ekuitas investee. Sedangkan untuk indirect method itu dimulai dengan net income bagi pihak pengendali, kemudian kita juga akan menambahkan milik non-controlling interest, dan yang terakhir kita juga akan mengurangi kelebihan equity method income terhadap dividen kas yang diterima dari ekuitas investee. Nah, kemudian kita akan membahas terkait dengan investing. Investing juga termasuk akuisisi kas dan atau disposisi anak perusahaan, dan juga termasuk akuisisi kas dan atau disposisi ekuitas investee. Selanjutnya, terkait dengan financing, itu termasuk dividen kas yang dibayarkan kepada non-controlling interest. Nah, teman-teman semuanya, untuk lebih jelasnya terkait dengan materi-materi yang sudah tadi disampaikan, kita akan membahasnya lebih dalam menggunakan contoh soal. Nah, di sini disajikan neraca konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2017 dan laporan laba rugi konsolidasi tahun 2017 untuk POP Corporation sebagai subsidiary dan anak perusahaannya dengan kepemilikan 80% Sun Corporation. Kemudian di sini disajikan neraca konsolidasinya
seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa terkait dengan neraca itu ada awal dan akhir ya. Jadi kita memakai tahun 2016 dan 2017. Di sini untuk kas tahun 2017 sebesar $255, 2016 $180 dengan ada kenaikan sebesar $75. Kemudian terkait dengan account receivable itu tahun 2017 ada 375 dan tahun 2016 ada 270. Di sini menunjukkan bahwa ada kenaikan sebesar 105. Kemudian terkait dengan inventories, di sini tahun 2017 ada 250, kemudian tahun 2016 ada 205. Di sini menunjukkan bahwa ada kenaikan sebesar $45. Kemudian terkait dengan equity investment dengan data tahun 2017 dan 2016 terjadi kenaikan sebesar $5. Kemudian terkait dengan land, di sini ada penurunan sebesar $20, di mana tahun 2016-nya sebesar 100, sedangkan 2017-nya sebesar 80. Kemudian terkait dengan buildings itu ada penurunan sebesar 20, di mana 2016 220, sedangkan 2017 sebesar 200. Dan kemudian terkait dengan equipment terjadi juga kenaikan sebesar 200 di mana tahun 2017-nya itu sebesar 800. Dan untuk paten di sini ada penurunan sebesar 10 dari data 2016 yang awalnya 100, 2017 menjadi 90. Untuk total asetnya tahun 2017 sebesar 2000. Mohon izin Bu, sebentar ya Bu. Baik, mohon maaf untuk kendalanya teman-teman dan Ibu. Akan saya lanjutkan terkait dengan tadi untuk total asetnya sebesar 2.150. Kemudian 2016 1.720 dengan kenaikan sebesar 380. Dan kita masuk ke bagian liabilities dan equities-nya. Di sini untuk account payable ada ke penurunan sebesar $20. Kemudian dividen payable di sini datanya sama ya, jadi tidak ada penurunan maupun kenaikan. Kemudian terkait dengan notes payable pada tahun 2019 terdapat kenaikan sebesar 300. Untuk common stock-nya itu tidak ada kenaikan maupun penurunan. Other paid in capital juga tidak ada kenaikan maupun penurunan. Dan return earning-nya ada kenaikan sebesar 70. Untuk non-controlling interest juga ada kenaikan sebesar 30, di mana untuk totalnya sama dengan asetnya 2150 tahun 2017, 2016 1770, dan total kenaikannya sebesar 380. Next, kita masuk ke bagian laporan laba rugi atau consolidated income statement. Di sini seperti laporan laba rugi pada umumnya terdapat sales sebesar 750, kemudian income from equity investees sebesar 15. Di sini merupakan jadi ini untuk yang kepemilikannya sebesar 20 sampai 50 ya. Jadi kan untuk yang dari subsidiari dengan anak kan sudah dikonsolidasi, dan ini mungkin di soal menunjukkan bahwa POP ini mempunyai saham lagi di perusahaan lain seperti itu. Kemudian di sini kita akan mengurangi dan menambahkan dengan menguranginya dengan expense, di mana di sini ada COGS, depreciation expense, patent, wages and salaries, other operating expense, interest expense, loss on sale of land, dengan menunjukkan ada total consolidated income sebesar 200. Kemudian kita akan menguranginya juga dengan non-controlling interest share sebesar 50. Kita akan temukan controlling share of consolidated net income sebesar 150. Kemudian terkait dengan
consolidated return earning Januari 1 itu sebesar 600, itu sudah diketahui, dan kita harus mengurangi juga dengan dividen yang dibayarkan sebesar 80, ketemu return earning consolidated pada akhir tahun sebesar 670. Nah, di sini kita masuk ke informasi lainnya bahwa selama tahun 2017, Son menjual tanah seharga 20.000, ini cost-nya kepada entitas luar dengan uang tunai sebesar 10.000. Dari sini dapat kita sampaikan bahwa terdapat loss sebesar 10.000 dan ada kas masuk sebesar 10.000. Kemudian terkait dengan kedua yaitu POP menerbitkan notes untuk 2 tahun senilai 300.000 pada 8 Januari 2017 untuk peralatan baru. Nah, di sini menunjukkan bahwa tidak ada pertukaran arus kas dalam bentuk tunai karena diterbitkan dalam bentuk note dan kemudian ditukar dengan peralatan baru. Kemudian amortisasi paten dari kombinasi bisnis Pop and Son adalah sebesar 10.000 per tahun. Kemudian Pop menerima 10.000 dalam bentuk dividen dari investasi pada investi ekuitas dan perubahan plan aset yang tidak dijelaskan sebelumnya disebabkan oleh penyisihan depresiasi. Nah, kita masuk ke metode yang pertama, laporan arus kas konsolidasian, yaitu indirect method. Kita bahas terlebih dahulu terkait dengan aktivitas operasinya. Nah, seperti kita tahu bahwa untuk laporan arus kas konsolidasian ini kan kita harus mengubah net income yang dari accrual basis menjadi cash basis. Jadi, langkah-langkah yang harus kita lakukan yaitu kita harus memasukkan dulu net income yang ada dalam laporan laporan laba rugi yaitu sebesar 150. Kemudian kita harus menyesuaikan atau menghilangkan akun-akun yang tidak terkait dengan kas, misal amortisasi, kemudian depresiasi. Dan selanjutnya kita juga harus menambahkan atau mengurangkan terkait dengan kenaikan maupun penurunan dari current asset maupun current liability. Nah, ini seperti yang pertama itu ada cash flow from operating activities sebesar 150. Ini merupakan dari controlling share saja. Kemudian kita sesuaikan dengan yang pertama non-controlling interest share sebesar 50. 50 ini didapat dari sini yaitu non-controlling interest share sebesar 50. Kemudian undistributed income equities investees yaitu sebesar 5. Seperti yang kita ketahui tadi di soal bahwa terdapat income from equities investees sebesar 15. Dan di informasi lain menunjukkan bahwa ada dividen yang dibayarkan sebesar 10.000. Sehingga di sini kita dapat melihat bahwa ada kenaikan, di sini juga tercantum ya 5 kenaikan. Jadi kita di sini harus kita sesuaikan karena itu kan bukan berbentuk kas. Kemudian terkait dengan loss on sale of land, di sini juga sama bahwa kerugian kan sebenarnya tidak ada kasnya ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan menambahkannya. Terkait dengan depreciation on equipment, depreciation on building, dan amortization of patent, ini juga sudah tercantum dalam balance sheet-nya juga. Untuk depreciation on equipment sebesar 100 harus kita tambahkan karena di sini kan untuk tahun 2017 ada 800, sedangkan untuk 2016 ada 600. Nah, tadi kan kita sudah melihat nih ada informasi lain yang menunjukkan bahwa ada pembelian equipment sebesar 300.
Jadi kita perlu tambahkan 600 di 2016 dengan 300, kemudian ketemu 900, sedangkan 2017-nya 800. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa 100-nya adalah depreciation. Kemudian depreciation on building sebesar 20 harus juga kita tambahkan sesuai dengan balance sheet-nya. Amortization of patent sebesar 10 ada dalam informasi lainnya. Kemudian terkait dengan current asset dan non-current asset sebesar 105 untuk increase in AR, kemudian increase in inventories harus kita kurangi juga sebesar 45 karena ketika ada pembelian maka kas juga akan berkurang. Kemudian decrease in AP kita kurangi dengan 20 karena ada di sini AP ada penurunan sebesar 20, maka ada pengurangan AP sehingga menunjukkan ada kas yang keluar. Sehingga ketemu net cash flow from operating activities sebesar 165. Next, kita masuk ke cash flow from investing activities process from sale of land. Di sini untuk investing kan kita melihat dari non-current asset ya. Jadi tadi ada pembelian ada non current aset penjualan sebesar 10 ya. Nah, tadi kan sudah ditulis juga di sini loss on sale 10. Kemudian kita juga masukkan juga terkait dengan tunai yang kita dapat sebesar 10. Kemudian terkait dengan financing-nya sendiri terdapat pembayaran dividen sebesar 80. Ini didapat dari controlling interest. Kemudian pembayaran dividen dari non-controlling interest sebesar 20. Kita temukan 20 ini dari perbandingan senilai, yaitu dengan kepemilikan 80%, dividen untuk controlling interest kan 80. Jadi kita harus bagikan dengan 80% sehingga ketemu 100, sehingga untuk non-controlling interest-nya itu sebesar 20. Kita menemukan bahwa kenaikan cash pada tahun 2017 sebesar 75. Kita dapat cocokkan dengan ini, cash sebesar 75. Kalau sudah cocok berarti sudah betul. Nah, kita masuk ke worksheet-nya. Sebetulnya untuk worksheet ini sama dengan laporan arus kas konsolidasian yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi nanti kita isi aja untuk years change-nya sesuai dengan balance sheet-nya. Kemudian untuk debit kreditnya seperti AR, ini ada 105. 105 kita dapatkan dari increase in account receivable sebesar 105. Kemudian inventories di kredit sebesar 45, equity investment sebesar 5 di kredit, dan total asset change-nya sebesar 380. Next, kita akan masuk ke bagian liability dan equities. Ini juga sama. Nanti ada account payable di kredit sebesar 20 sampai non-controlling interest. Di situ kan ada years change-nya sebesar 30. 50 kita dapat dari investment-nya, kemudian yang kreditnya itu didapat dari dividennya. Sehingga total equity change-nya sebesar 380. Next, ini juga sama dengan laporan arus kas konsolidasian yang tadi sudah dijelaskan, urutannya juga sama. Di sini controlling share of consolidated net income sebesar kredit 150. Di sini juga ada keterangannya bahwa cash berasal dari cash flow from operations. Kemudian non-controlling interest share dari operasi, dan yang terakhir kita masuk ke proses from sale of land, yaitu dari investing activities sebesar 10. Nah, di sini kita masuk ke pembayaran dividennya, yaitu sebesar 80 untuk controlling, non-controlling 20, dan seterusnya sama seperti yang sudah disampaikan, sehingga menemukan kenaikan cash dari tahun 2017 sebesar 75.
Nah, untuk equipment pembelian yang tadi sudah dijelaskan di informasi lain, ini nanti kita akan kasih di notes karena tidak ada transaksi arus kas. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Mirza. Kepada Mas Mirza, disilakan. Halo, ya. Terima kasih pada Mbak Irinta. Sebelumnya, apakah suara saya sudah jelas? Sudah, Mirza. Oh, sudah. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjut ke consolidated statement of cash flow yang direct method. Sebenarnya cash flow ini kan sudah pernah kita pelajari baik di AKM maupun pengakun. Nah, di sini biasanya kalau setahu saya dulu itu kita lebih sering berbicara mengenai indirect. Direct itu jarang sekali kita bahas ataupun biasanya dibuat tambahan saja. Nah, di sini apa sih perbedaannya indirect sama direct? Perbedaannya itu adalah kalau indirect itu kita berangkat dari net income. Jadi net income, setelah itu net income kita adjust, mana saja yang dia berkaitan dengan cash, mana saja yang enggak. Kalau yang enggak kita harus kurangi dari net income seperti itu. Tapi kalau direct ini kita berangkatnya dari sales yang benar-benar jadi uang untuk kita seperti itu. Nah, kita langsung lanjut ke next slide, Mbak. Nah, di sini ada catatan penting mengenai direct method. Mungkin teman-teman udah nggak asing ya dengan istilah-istilah ini. Ya, dulu pernah dipelajarin bahwa direct method itu ada yang namanya cash receipt from customer. Ini dapat dari mana? Dapat dari sales plus decrease or jika increase dia minus in account receivable. Kenapa? Karena seperti ini. Logikanya sales itu kan dia harusnya menambah uang, tapi cash info harusnya. Tapi kalau misalnya dia utang, kan kita kan belum bisa ngakui uang tersebut kan, belum ada cash info yang masuk kan. Jadi misalnya akun receivable kita itu naik, otomatis kan pembeli kita itu utang. Jadi nanti itu akan mengurangi uang yang kita terima dari customer seperti itu. Selanjutnya ada cash pay to supplier. Nah, cash pay to supplier ini rumusnya adalah COGS plus increase or minus jika decrease in inventory, plus decrease atau main increase jika itu ada di account payable. Sama kayak tadi. Jadi misalnya inventory-nya naik nih, inventory naik. Otomatis kan kita beli barang-barang, otomatis kita keluarin uang dong. Cash outflow kita tambah banyak seperti itu. Jadi dia akan menambah COGS. Sebaliknya, jika inventory kita menurun, otomatis kita mungkin berhutang. Jadi maksudnya kita mungkin berhutang, jadi kita nggak mengeluarkan cash outflow yang banyak seperti itu. Selanjutnya adalah decrease, maaf, sebelumnya setelah itu ada decrease or main increase jika itu ada di account payable. Sama jika account payable kita itu berkurang, otomatis kan kita bayar utang. Jadi di situ kita akan keluar cash outflow. Beda cerita dengan increase in account payable. Jadi kita dapat uang malahan dan kita nggak ngeluarin uang seperti itu. Sama juga kayak cash paid for operating expense, yaitu operating expense plus increase or main decrease in prepaid expense. Jadi misalnya jika kita itu increase prepaid expense-nya itu semakin naik, otomatis kan cash kita akan keluar semakin banyak. Kayak misalnya saya daftar asuransi prepaid gitu. Otomatis kan kalau dari tahun lalu ke tahun ini meningkat nilai prepaid expense-nya, berarti kan saya bayarnya semakin banyak seperti itu. Jadi itu akan nambah expense. Begitu juga dengan accrued liabilities. Jika utang yang masih kita harus bayar itu menurun, otomatis kita mengeluarkan uang untuk membayar utang tersebut. Jika itu increase, jika itu naik, otomatis kita nggak bayar dong, jadi kita nggak mengeluarkan cash seperti itu. Lanjut. Nah, di sini kita lihat tadi kan yang indirect kan kita berangkatnya dari net income ya, yang ini enggak, kita berangkat dari cash receipt from customer. Nah, cash receipt from customer itu dapat dari mana? Nanti kita bisa lihat bahwa cash receipt from customer itu dapat dari sales dikurangi atau ditambah AR. Nah, di sini kita lihat bahwa salesnya itu adalah 750. 750 dan ada AR. AR-nya itu meningkat sebesar berapa? Sebesar 105 AR-nya itu. Jadi dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa cash yang kita terima itu sebenarnya bukan 750 yuk. Bukan 750 yang dari sales, tapi kita dapatnya itu hanya 645, yaitu karena 755 itu dari sales, tapi yang beli itu ada yang utang sebesar 105. Jadi kita dapatnya cash cuma 645 seperti itu. Nah, begitu juga dengan dividend received from equity investee. Kalau misalnya yang tadi
bisa dilihat itu ada 15 ya. Kita dapat dividen itu 15, kita dapat income from investasi dapat 15. Tapi kenapa di sini yang ditulis 10? Kita lihat di informasi lain tadi bahwa POP hanya menerima 10.000. Informasi lain. Iya. Nah, POP hanya menerima 10.000 dalam bentuk dividen dari investasi pada investasi ekuitas. Jadi di sini kas yang arus kas atau cash flow-nya itu hanya 10.000 kas inflow-nya. Jadi kita hanya nulis 10 di dividend received from equity investee seperti itu. Nah, di sini less-nya itu kita hubungkan dengan mana-mana saja sih yang dia itu kemungkinan besar akan menjadi cash outflow seperti itu. Yang pertama adalah cash paid to supplier. Tadi kita udah tahu bahwa cash paid to supplier itu berasal dari mana? Dari COGS ditambah atau dikurangi inventory ditambah atau dikurangi account payable. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa COGS-nya itu adalah 300, teman-teman. COGS 300. Nah, di sini ada kenaikan inventory sebesar 45. Otomatis kalau inventory naik kan harusnya kan cash kita keluarnya semakin banyak. Jadi ditambah 45, 300 ditambah 45 ditambah yaitu decrease in account payable. Di sini diketahui bahwa decrease in account payable terjadi sebesar 20. Jadi kita telah membayar utang sebesar $20. Nah, bisa dilihat bahwa dari sini bahwa cash paid to supplier itu adalah 365 berasal dari mana? Dari 300 dari COGS, 45 itu berasal dari inventory yaitu kenaikan inventory, dan 20 berasal dari decrease in account payable seperti itu. Nah, selanjutnya adalah cash paid to employee. Cash paid to employee ini berasal dari mana? Berasal dari income statement di mana ini tuh adalah wage and salaries, yaitu perusahaan membayar gaji untuk karyawannya. Itu kan berarti kan kita mengeluarkan uang atau cash outflow. Selanjutnya adalah paid for other operating item, yaitu membayar operating item sebesar 47. Dan selanjutnya adalah cash paid for interest expense, yaitu perusahaan membayar interest expense secara cash sebesar 24. Nah, di sini jadi pertanyaan, misal ada yang tanya, kenapa sih kok kan di net income kan ada depreciation expense, kenapa nggak dimasukin? Karena depreciation expense itu tidak ada terjadi arus kas yang masuk ataupun keluar di sana. Jadi depreciation expense itu memang mengurangi net income, tapi dia itu tidak ada atau tidak terjadi cash yang masuk ataupun cash yang keluar. Jadi kita nggak masukkan di cash flow secara direct seperti itu. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa net cash flow from operating activities adalah sebesar 165, dapat dari 645 ditambah 10 dari dividen tadi dikurangi tadi cash paid to supplier dan lain-lain 490, jadinya 165. Nah, untuk yang investing sama net cash flow from financing persis dengan cara indirect tadi, yaitu 10 berasal dari land, yaitu loss-nya, dan financing berasal dari dividen-dividen yang dibayarkan. 10 dan 100. Jika kita jumlahkan 165 ditambah 10 dikurangi 100, maka increase in cash-nya adalah next 165 dikurangi 10 tambah 165 ditambah 10 dikurangi 100 yaitu 75. Jadi terjadi increase in cash besar 75. Nah, di sini cash on Januari kita tahu dari tadi dari laporan keuangannya adalah 180. Jadi total cash on Desember 31 2017 adalah 255. Coba sama di sebelumnya Mbak yang balance sheet. Nah, di sini kan 75 tambah 180 sama dengan 255. Sudah benar, berarti cash flow yang kita buat itu, statement of cash flow itu sudah tepat seperti itu. Next yang tadi, Mbak. Nah, di sini ada penjelasan dari controlling share of consolidated net income ini tuh seperti indirect method yang tadi. Ini cuma buat pembanding aja bahwa sebenarnya indirect sama direct itu perbedaannya itu terletak di operating expense-nya, operating activities-nya aja. Jadi untuk financing maupun untuk investing itu sama persis dengan yang indirect seperti itu. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah worksheet for consolidated cash flow. Nah, di sini kita membuat worksheet-nya ya. Ini tidak jauh berbeda dari yang indirect tadi, yaitu kita membuat suatu worksheet, tapi kita buat worksheet ini adalah berangkat dari
cash flow yang tadi sudah kita buat seperti itu. Saya contohkan beberapa saja. Misalnya di sini tadi bagian cash receive itu kan kita ada apa aja? Kita ada 2 akun yang berkaitan, yaitu ada sales dan ada akun receivable, ya kan? Yaitu sales itu penjualannya, akun receivable itu adalah jumlah pembeli yang utang. Nah, di sini karena itu berkaitan dengan cash flow yang tadi kita buat sebelumnya yang direct, jadi di sini kita rekon akun receivable-nya itu sudah direkon, dipindahkan ke bawah, Mbak. Nah, dipindahkan ke sales ini, seperti itu. Dipindahkan ke sales. Jadi nanti total sales yang kita dapat itu hanya 645, seperti yang tadi di statement of cash flow kan, 645 yang kita cash receive-nya itu tadi. Nah, 645 ini nantinya masuk ke operating activities gitu. Nah, huruf A, B, C ini nggak sekedar huruf, tapi ini tuh kayak apa namanya, mencocokkan bahwa 105 dengan 105. Ini jadi nanti kredit dan debit nanti jadinya itu harus balance gitu loh, dari kredit dan debit seperti itu. Saya misalkan lagi sebelumnya, Mbak. Sebelumnya. Nah, misal nih inventory 45. Tadi inventory itu berhubungan sama apa? Sama COGS kan. Nah, inventory itu ada hubungan sama COGS. Jadi di sini inventory-nya kita rekon yang di asset change yaitu 45. Terus ada lagi sebelumnya, Mbak, sebelumnya. Nah, ini ada lagi akun payable. Tadi kan kita cara buat cash pay to supplier kan ada apa aja akunnya, ada inventory, ada akun payable sama COGS gitu kan. Nah, ini inventory-nya itu adalah 45, kita rekon, terus ada akun payable sebesar 20, yaitu kita rekon juga. Di sini kan C nih, sesama huruf C. Terus selanjutnya, nah di sini akan berpengaruh kemana? Ke COGS yang ada di retail earning change, yaitu 65. Berasal dari mana? Dari tadi yang C, 40 ditambah sama 25. Seperti itu, jadi 65. Nah, min 300 ditambah 6, dikurangi 65 sama dengan minus 365. Jadi di sini itu nanti kita hasil akhirnya itu adalah sama kayak yang tadi kita buat dari statement of cash flow. Jadi nanti di sini 65, income-nya 10, COGS-nya tadi sama 365 sampai ke bawah, jadi hasilnya itu nanti sama. Seperti itu. Jadi ini kayak penjabaran aja sih dari statement of cash flow yang tadi sudah kita buat. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya lanjutkan ke Mbak Silvit. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya. Apakah suara saya sudah terdengar? Baik, nah di sini tadi kalau teman-teman sudah menjelaskan tentang statement of cash flow, nah kita akan kembali lagi mereview materi yang sudah lalu, yang sudah disampaikan oleh kelompok sebelumnya, yaitu terkait consolidated financial statement, tapi yang berhubungan dengan income statement, retained earning statement, dan balance sheet. Nah ini sebagai pengantar nanti sebelum materi yang disampaikan oleh Kak Sheryl. Next. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh karena kemarin materinya sudah disampaikan semua oleh kelompok 4. Jadi pada 1 Januari 2016, Pop Corporation itu mengakuisisi Sun Corporation dengan membayar kas senilai $455.000 saat nilai buku Sun Corporation itu $650.000. Nah, ini sudah ditampilkan neraca saldo pada 31 Desember 2016 dalam ribuan dolar. Kita di sini ada informasi terkait sales, kemudian income from Sun, itu akan masuk ke income statement bersama dengan dividen gitu ya. Nah, untuk yang account payable, other liabilities itu akan masuk ke balance sheet. Kemudian untuk yang retained earning statement itu akan masuk retained earning beginning, yaitu pada Januari 1, 2016 bersama dengan dividen yang diterima selama tahun berjalan. Next. Oke, ada informasi tambahan di sini bahwa laba usaha Sun Corporation pada tahun 2016 itu sebesar $100.000. Nah, investment instan itu nanti akun investment instan itu terdiri atas $455.000 tadi yang dibayarkan pada saat akuisisi, ditambah dengan $105.000 laba dari Sun selama tahun 2016.
kemudian dikurangi dengan dividen yang diterima dari Sun sebesar $70.000. Nah, tadi ini dividennya itu 70.000-nya itu berasal dari neraca saldo tadi kan sudah diketahui bahwa ada akun dividen dari Sun Corporation itu $100.000. Nah, kepemilikannya itu 70% di Sun. Jadi ada dividen yang diakui untuk controlling interest itu sebesar $70.000. Sama halnya dengan yang laba dari Sun ini kenapa $105.000 itu dari $150.000 laba selama 2016 dikalikan dengan kepemilikannya itu 70%. Nah, yang 30%-nya nanti itu masuk ke non-controlling interest, seperti yang sudah teman-teman ketahui di pertemuan sebelumnya. Next. Oke, nah kita langsung masuk ke untuk jurnal penyesuaian dan eliminasinya. Jadi untuk mencatat income from subsidiary pada akhir tahun 2016 itu ada akun income from Sun di debit, kemudian untuk di kreditnya itu ada dividen dan investment in Sun. Untuk income from Sun-nya tadi sudah saya jelaskan bahwa berasal dari persentase kepemilikan dikalikan dengan laba tahun berjalan, sehingga didapat $105.000. Kemudian untuk dividennya juga sama, persentase kepemilikannya 70%, dikalikan dengan dividen selama tahun 2016 yang dibagikan yaitu $100.000. Sehingga untuk selisihnya itu masuk ke akun investment in Sun. Nah, untuk mencatat bagian laba non-controlling interest itu berdasarkan persentase non-kepemilikan yaitu 30%, sebenarnya sama cara ngitungnya dengan yang tadi income from subsidiary, tapi akunnya di sini berbeda yaitu non-controlling interest share pada debit, kemudian untuk kreditnya dividen dan non-controlling interest. Next. Untuk eliminasi akun investment in Sun, ini adalah eliminasi akun yang resiprokal. Itu ada akun capital stock in Sun di debit dan retain earning in Sun pada Januari 1 atau beginning retain earning. Dan juga other paid in capital itu yang itu nanti diisi terakhir, jadi itu adalah selisihnya dari debit dan kredit. Untuk kreditnya ada investment in Sun, sudah diketahui sebelumnya, yaitu membayar kas sebesar $455.000, dan non-controlling interest itu berasal dari persentase non-kepemilikan, dikalikan dengan nilai buku Sun Corporation pada saat akuisisi, yaitu $650.000, sehingga didapat $195.000. Nah, selisihnya itu diakui sebagai other paid in capital sebesar $40.000. Ini semoga teman-teman nggak bosan ya, kita mengulang-ulang terus apa yang sudah disampaikan sebelumnya gitu, supaya lebih matang aja. Oke, next. Nah, kita akan menampilkan worksheet, karena memang utamanya di sini sebelum kita masuk ke laporannya. Nah, untuk tadi jurnal-jurnalnya itu kita langsung masukkan aja ke bagian adjustment and elimination, disesuaikan apakah debit atau kredit. Ini sudah ada keterangannya ya, itu berasal dari akun yang mana saja. Di sini yang disesuaikan ada income from Sun, kemudian non-controlling interest share. Harusnya kan belum ada nih, kalau di income statement umum itu nggak ada kan non-controlling interest share. Nah, setelah kita melakukan akuisisi, itu muncul akun non-controlling interest share, sehingga di-adjust gitu. Kemudian ada retain earning from Sun, itu harus dihapuskan juga. Kemudian ada controlling share of net income, dan juga untuk dividen from Sun itu karena sudah dibagikan, untuk controlling interest dan non-controlling interest itu jadi dieliminasi. Gitu. Next. Nah, untuk balance sheet-nya itu sama yang harus dieliminasi itu yang akun-akun resiprokal, yaitu ada investment in Sun, kemudian capital stock-nya Sun, kemudian ada other paid in capital tadi yang sudah ada jurnalnya, kemudian ada muncul non-controlling interest. Sekali lagi, kalau di balance sheet umum itu nggak ada non-controlling interest, tapi ketika kita sudah ada akuisisi, itu akan muncul akun non-controlling interest. Next. Nah, kalau sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita udah ketahui kalau misalnya saat akuisisi itu muncul goodwill, itu akan masuk ke balance sheet bagian aset gitu ya. Kalau ada bagian purchase itu masuknya ke income statement gitu. Nah, yang belum disampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya adalah penyajian non-controlling interest. Non-controlling interest itu tampilnya di mana sih dalam laporan keuangan? Nah, ini sebelumnya mau menjelaskan dulu terkait non-controlling interest itu atau kepentingan non-pengendali, bahasa Indonesianya,
itu mencerminkan bagian atas laba rugi komprehensif dan aset neto dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung kepada entitas. Nah, itu disajikan dalam laporan laba rugi dan juga pada laporan posisi keuangan konsolidasian terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Next. Nah, tadi kan sudah saya sebutkan bahwa NCI itu akan tampil di laporan laba rugi dan juga neraca gitu ya. Nah, di laporan laba rugi itu munculnya di bagian mana sih? Ini ya teman-teman, di bagian panah yang sudah ada di situ. Nah, itu ada kepentingan non pengendali atau non controlling interest. Ini saya ambil langsung dari laporan keuangan perusahaan yang memang ada di Indonesia gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar teori, tapi ini sudah prakteknya bahwa NCI itu ditampilkan dalam di bawah bagian laba rugi neto. Jadi setelah kita memperoleh laba rugi neto, itu baru kita masukkan kepentingan non pengendali di situ. Next. Nah, untuk di bagian laporan posisi keuangan sendiri atau balance sheet, itu muncul di bagian ekuitas. Jadi setelah kita ada retain earning, kita menghitung retain earning, kemudian dividen, nah di situ di paling bawah itu ada kepentingan non pengendali atau non controlling interest, sehingga itu akan menambah jumlah ekuitas perusahaan. Sudah? Next. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Sheryl. Silakan Kak Sheryl. Ya, baik. Selamat pagi teman-teman dan Bu Melinda. Izinkan saya mempresentasikan mengenai konsolidasi menggunakan cost method. Next. Nah, perbedaan antara equity yang udah dibahas sama Silvida dan teman-teman kelompok 4 sebelumnya, sama metode cost method itu di sini. Jadi kalau equity itu menekankan entitas ekonomi di bawah kendali satu tim manajemen, yaitu manajemen perusahaan induk atau parent, sedangkan kalau cost method itu menekankan konsep atas entitas legal. Nah, dalam cost method itu, perbedaan dengan equity method itu, pertama di net income from subsidiary atau net income yang berasal dari anak perusahaan atau investinya. Kalau di equity method, seperti yang kita tahu, net income subsidiary itu kan nanti akan diakui sebagai investment. Nah, sedangkan kalau di cost method itu tidak diakui oleh parent. Saldo akun investment in subsidiary-nya tidak mengalami perubahan. Selanjutnya terkait dengan dividen. Nah, kalau di equity method, seperti yang kita tahu, pengakuan dividen itu kan kalau ada dividen itu, jurnal umumnya itu adalah cash pada investment in equity. Cash pada investment in equity. Nah, dalam hal ini, dividen itu diakui sebagai income oleh parent di cost method. Nah, dan saldo akun investment in subsidiary-nya tidak mengalami perubahan. Kalau yang di equity method dia mengalami perubahan, yaitu investment-nya jadi berkurang. Kalau di cost method dia tidak mengalami perubahan. Dan untuk perlakuan transaksi lainnya itu, yang membutuhkan jurnal penyesuaian dan eliminasi hampir sama dengan equity method. Selanjutnya, nah kita akan bahas cost method dengan pendekatan konversi ke equity. Slide selanjutnya. Nah, untuk ilustrasi ini sebenarnya ada di PPT kelompok 4 halaman 6. Tapi saya ambil untuk membantu melihat bagaimana kalau menggunakan cost method. Soalnya itu sama, yaitu tanggal 1 Januari 2016, Pop Corporation membayar $176.000 dan mendapatkan 80% saham dari Sun Corporation. Saat itu, Sun Corp itu memiliki ekuitas yang terdiri dari capital stock dan retain earning dengan total $180.000. Seluruh ekses nanti akan dialokasikan sebagai paten dengan masa manfaat 10 tahun. Nah, net income dividen Sun Corp sebagai berikut. Itu ada yang tahun 2016 dan tahun 2017. Slide selanjutnya. Nah, untuk analisisnya, itu tadi total dari book value Sun-nya itu atau anak usahanya adalah 180.000 didapat dari capital stock ditambah retain earning. Kemudian cost akuisisinya sebesar 176.000, maka implied value-nya adalah 220.000. Nah, book value-nya ini didapat dari
tabel di atas, jadi dikurangin jadi 220 kurang 180 dapatlah ekses sebesar 40.000 yang akan dialokasikan kepada paten. Di soal sebelumnya tadi, paten itu 10 tahun, masa manfaatnya maka dibagi 10 tahun, per tahun itu amortisasinya sebesar $4.000. Slide selanjutnya. Nah, untuk jurnal yang di atas yang teman-teman lihat itu jurnal menggunakan metode equity sebenarnya sudah di-state di jurnalnya di PPT-nya kelompok 4 halaman 9. Nah, kemudian tambahan baru untuk cost method ini adalah jurnal yang di bagian bawah. Jadi, jurnal yang di atas itu kemudian dibalik di bagian bawah menjadi dividen income sebesar 24.000 di debit dan investment in Sun di debit sebesar 12.800. Nanti di kreditnya itu income from Sun sebesar 36.800. Jadi cuma dibalik aja ya teman-teman jurnalnya. Selanjutnya di year subsequent to acquisition, ini tahun-tahun selanjutnya, ini yang agak ribet. Kalau teman-teman bikin tabel untuk penghitungan, kita harus menghitung dulu efek dari tahun 2016 yang berpengaruh pada return earning. Jadi kita lihat bahwa undistributed income-nya itu berasal dari net income tahun 2016 sebesar $50.000 dan dikurangin dividen sebesar $30.000. Itu teman-teman bisa lihat di pojok kiri atas bahwa itu tabel yang dibawa dari soal sebelumnya. Nah, dapatlah $16.000 untuk undistributed income. Kemudian patent amortization-nya itu sebesar 3.200 didapat dari amortisasi per tahun 4.000 dikalikan persentase kepemilikan 80%. Jadi total untuk adjustment di return earning tahun sebelumnya itu adalah 12.800. Di tahun 2017-nya itu ada penyesuaian pertama di investment insan-nya. Didapat dari yang pertama di bawah dulu efek tahun sebelumnya tahun 2016. Kemudian direklasifikasi dividen sebesar 24.000 didapat dari yang tahun 2017 itu soal atas kan ada dibagikan dividen sebesar $30.000. Kemudian $30.000 itu kali 80% dapatlah 24.000. Nah, income of Sun-nya itu juga 48.000 didapat dari 60.000 yang diumumkan net income tahun 2017 dikalikan 80%. Selanjutnya ada patent amortization sebesar 3.200. Ini nilainya sama seperti tahun sebelumnya karena amortisasi per tahunnya memang 4.000 dan dikalikan 80%. Jadi dijumlahkan dari atas itu untuk investment insan di tahun 2017-nya itu jadi 33.600. Atau kalau mau cari 33.600-nya itu lebih gampang dengan cara undistributed income tahun 2016 dikurangin sama patent amortisasi tahun 2016 dan dikalikan 80%. Undistributed income-nya itu kan di 2016 sebesar 20.000, didapat dari 50.000 net income dikurang dividen 30.000. Dapat 20.000, kemudian dikurangin sama amortisasi paten sebesar 4.000. Dapatlah 16.000. 16.000 ini kemudian dikalikan 80% menjadi 12.800. Terus kita melakukan perhitungan yang sama untuk tahun 2017, yaitu undistributed income tahun 2017 sebesar 60.000 dikurang 30.000 dapat 30.000, kemudian dikurangin paten amortisasi sebesar 4.000, jadi 30.000 dikurang 4.000 sama dengan 26.000 dan dikalikan 80% sehingga dapat 20.800. Jadi udah perhitungan tahun 2016 tadi sebelumnya 12.800 dan tahun 2017 sebesar 20.800 maka didapatlah 33.600. Selanjutnya untuk income from Sun itu perhitungannya adalah tinggal digeser aja dari investment in Sun yang sebelumnya. Income of Sun-nya itu didapat 48.000, kemudian dikurangi amortisasi 3.200, dapat 44.800, dan untuk dividen income didapatkan dari pembagian dividen tahun 2017 sebesar 30.000 dikali 80% dapat 24.000. Slide selanjutnya. Nah, untuk jurnalnya tinggal dibuat yang di bagian paling bawah yang 2017 working paper adjustment. Di situ kita tinggal masukkan ke jurnal sehingga di debit dividen income sebesar 24.000. Kalau normalnya kalau kita dapat income kan harusnya di kredit. Tapi ini kita masukkan ke kredit karena kita hanya akan mengeliminasi income yang berasal dari dividen kalau di cost method. Kemudian di debit lagi ada investment in Sun sebesar 33.600 dan di kredit ada income from Sun sebesar 44.800 beserta return earning pot yang di tahun sebelumnya penyesuaian sebesar 12.800. Selanjutnya.
Nah, ilustrasi kedua dan ilustrasi selanjutnya tadi nanti ada satu lagi, yaitu ilustrasi ketiga. Ini apabila menggunakan langsung cost method. Kalau tadi sebelumnya kan ada conversion to equity method. Kalau ini kita menggunakan langsung dari awal, memang parent itu sudah memilih untuk menggunakan cost method. Di soalnya tanggal 1 Januari 2020, POP membeli 100% saham Sun senilai $200.000. Pada saat itu, stockholders equity Sun terdiri dari capital stock, additional paid in capital, dan return earning, yang masing-masing nilainya bisa teman-teman lihat di layar. Kemudian untuk tahun 2020, Sun melaporkan net income sebesar $60.000 dan tidak membayar dividen. Nah, bagaimana kertas kerja laporan keuangan konsolidasinya? Selanjutnya, kita analisis dulu bahwa total asset book value Sun-nya ini totalnya menjadi 200.000. Ini didapat dari soal, sebelumnya sudah diketahui. Kemudian cost untuk pembelian 100% itu adalah 200.000. Sedangkan book value-nya juga adalah 200.000. Maka tidak ada ekses dalam perhitungan ini. Selanjutnya, untuk jurnal penyesuaian dan eliminasinya, ini jurnalnya yang A untuk mencatat atau menyesuaikan income from subsidiary. Dalam hal ini, kepemilikan 100%, maka jurnalnya investment in Sun pada RE Sun sebesar 60.000. Karena kan kepemilikannya 100%, maka dikalikan saja sama net income dari subsidiary. Kemudian yang B itu adalah mengeliminasi akun investment in Sun. Jadi, semua akun stockholders equity itu yang milik Sun itu akan dieliminasi beserta dengan jurnal yang huruf A itu. Jadi di jurnal B kita akan membuat capital stock sebesar 30.000 itu debit, additional paid in capital sebesar 90.000 juga di debit. Nah, RE-nya ini ada yang berbeda karena RE di soal awal itu adalah 80.000. Kemudian di jurnal A itu ada RE di kredit sebesar 60.000, berarti ada penambahan 140.000. Nah, untuk jurnal B itu gunanya untuk menghapuskan RE seluruhnya milik Sun, sehingga masuklah di debit $140.000. Dan di kredit itu adalah investment in Sun sebesar 260.000, didapat dari yang pertama adalah investasi pada saat pengeluaran uang oleh POP untuk membeli Sun sebesar 200.000, dan dari 60.000-nya itu didapat dari jurnal A, sehingga di kredit itu investment in Sun sebesar $260.000. Nah, ini adalah kertas kerja balance sheet-nya. Jurnal yang tadi udah kita buat di A dan B itu, aku tambahin di bawah, di bagian bawah, jadi biar gampang lihatnya. Tinggal dimasukin ke balance sheet-nya. Terkait dengan yang jurnal A, investment in Sun, kalau teman-teman lihat di balance sheet itu berarti nanti tinggal dimasukin di debit sebesar 60.000, dan nanti untuk return earning-nya akan menambah return earning beginning, sehingga nanti akan dikredit sebesar 60.000 penyesuaiannya. Dan juga untuk jurnal yang warna hijau, yang huruf B itu, tinggal dimasukin aja yang B, investment in Sun sebesar $260.000, kemudian capital stock par di kredit 30.000, additional PIC 90.000, dan RS sebesar 140.000. Sehingga nanti untuk konsolidasinya dihitung dari atas, yaitu current asset sebesar 265, plan property and equipment 925, sehingga total asetnya 1.190.000, itu akan equal sama dengan liabilities and stockholders equity totalnya 1.190.000. Ilustrasi ketiga, ini ada perbedaan dengan ilustrasi kedua. Kalau yang ilustrasi kedua tadi, itu subsidiarinya tidak membayar dividen. Kalau di ilustrasi ketiga, subsidiarinya itu membayar dividen. Nah, dalam hal ini, tanggal 3 Januari 2020, POP itu membayar $87.000 untuk membeli 80% saham Sun. Saat itu, equity Sun-nya itu terdiri atas capital stock sama RE, totalnya $90.000. Nilai tercatat net asset sama dengan nilai wajarnya, jadi book value-nya sama dengan fair value-nya. Dan tidak ada pengalokasian kepada excess ataupun kepada goodwill atau gain on bargain purchase, sehingga tahun 2020, maaf, nanti ini ada goodwill-nya ya teman-teman. Terus kemudian nanti tahun 2020 Sun melaporkan net income sebesar $25.000 dan membayar dividen sebesar $15.000. Nanti kertas kerja laporan keuangan konsolidasiannya akan berada di halaman selanjutnya.
Untuk analisisnya tadi ditotalin dulu book value-nya, capital stock sama RE totalnya $90.000. Kemudian untuk cost pengalokasiannya itu dari POP membeli Sun sebesar 80% itu $87.000. Implied value-nya itu kalau dikali 100% dari 87.000 itu adalah 108.750 dikurangin sama book value-nya sebesar 90.000 yang didapatkan dari tabel di atas. Sehingga excess-nya itu akan dialokasikan seluruhnya kepada goodwill sebesar 18.750. Nah, dalam hal ini kita akan melakukan jurnal penyesuaian. Jadi di A, eliminasi dividend income from subsidiary, maka kita akan menjurnal di debit dividend income sebesar $12.000 didapatkan dari 15.000. Tadi kan Sun membagikan dividen sebesar 15.000 dikalikan sama kepemilikan 80%, jadi dapat 12.000. Jurnal di kreditnya dividen from Sun sebesar 12.000. Kemudian kita juga akan menyesuaikan income from subsidiary yang berasal dari net income dan dividen. Jadi istilahnya untuk yang B ini kita akan mencatat jurnal atas undistributed income, yaitu di debit sebesar investment in Sun sebesar 8.000 dan di kredit adalah RE sebesar 8.000. Didapat dari mana nilai 8.000 ini? Jadi kan tadi Sun itu mengumumkan net income-nya sebesar $25.000. Kemudian dia membagikan dividen 15.000. Berarti Sun nanti akan meng-keep uang itu sebesar 10.000 atau yang tidak didistribusikan. Sehingga 10.000 itu nanti akan dikalikan 80%, dapatlah $8.000. Selanjutnya, untuk jurnal C ini sama sebenarnya sama jurnal-jurnal yang metode equity. Jadi kita menghapus capital stock-nya milik Sun sebesar 60.000 dan RE sebesar 38.000. RE ini 38.000 didapat dari 30.000 yang awal yang sudah ada di stat di soal dan 8.000. 8.000 ini didapatkan dari jurnal yang B tadi karena ada penambahan RE sebesar 8.000. Kemudian goodwill ini juga berdasarkan perhitungan kita yang analisis tadi bahwa ada goodwill 18.750. Kemudian di kredit ada investment in Sun sebesar 95.000. Ini didapatkan dari 87.000 yang awal dan di 8.000 ini berdasarkan dari jurnal huruf B yang tadi sehingga totalnya 95.000. NCI-nya ini berdasarkan perbedaan yang awal bahwa investment in Sun itu kan awalnya 87.000. Kemudian yang awal itu kan tadi untuk 100% dari kepemilikan cost of Sun itu adalah 87.000, 100%-nya 108.750. Kemudian dikurangin sama kepemilikan oleh Sun sebesar 87.000, sehingga didapatkanlah non-controlling interest sebesar 21.750. Selanjutnya, untuk yang D itu untuk mencatat NCI dan mengeliminasi dividen Sun ini sebenarnya jurnalnya mirip sama yang equity, metode equity, sehingga kita tinggal jurnal aja NCI share di debit $5.000 didapatkan dari Sun yang mengumumkan net income sebesar 25.000 dikalikan 20% jadi dapat 5.000. Kemudian di kredit ada dividen Sun sebesar 3.000 dan NCI sebesar 2.000. Selanjutnya, nah untuk selanjutnya ini kertas kerja laporan keuangan konsolidasi POP and Sun. Di bawah itu adalah jurnal yang sama seperti yang udah kita buat sebelumnya, tinggal dimasukin ke kertas kerjanya. Untuk kertas kerja laporan keuangannya kita akan buat untuk income statement, RE, dan juga untuk balance sheet-nya. Nah untuk income statement ini, dari jurnal yang kuning itu kita dapatkan dividen income sebesar 12.000, maka kita akan debit atau eliminasi di sini sebesar 12.000 di debit, sehingga nanti konsolidasinya menjadi 0. Kemudian kita juga terkait dengan jurnal yang warna kuning itu dividen from Sun itu nanti akan kita masukkan ke return earning, sehingga nanti mengurangi dividen yang dibayarkan oleh Sun sebesar 12.000. Kemudian jurnal yang warna biru itu nanti akan kita masukkan ke return earning untuk yang bagian kredit. Jadi kreditnya masukin $8.000 dari jurnal yang B yang warna biru. Kemudian untuk yang warna hijau kalau di balance sheet ini kita tinggal masukin ke return earning sebesar 38.000 di debit. Dan sisanya untuk yang masih di income statement itu ada NCI share sebesar $5.000 dimasukkan di debit. Kemudian ada juga yang dividen
pembagian kepada NCI sebesar 3.000 kita masukin ke kredit. Sehingga nanti untuk konsolidasinya tinggal dijumlahin dari atas, yaitu 315.000 dividen, revenue, kemudian dikurangin expense sebesar 240.000, ditambah net income sebesar 75.000, dan mengurangi NCI share sebesar 5.000, sehingga didapatkan controlling share of net income-nya $70.000. Kemudian untuk RE statement-nya, teman-teman tinggal masukin aja, hitung pertama dari sebelah kiri POP ditambah SUN, kemudian ditambah dengan kredit 8.000, dikurangin sama debit 38.000, hasilnya konsolidasi dapat 5.000. Kemudian net income-nya tinggal teman-teman jumlahin 70.000, didapat dari mana? Itu didapat dari controlling share of net income di atas, yang 62 tambah 25 tambah 70.000. Kemudian maksudnya 62 tambah 25 sehingga hasilnya 70.000. Kemudian untuk yang dividen, karena sudah mengeliminasi dividen yang dibayarkan oleh SUN, sehingga sisa dividen yang akan mengurangi RE adalah milik POP saja, sehingga mengurangi dividen POP. Terus return earning-nya tinggal dijumlahin dari atas sehingga dapatlah 45.000. Selanjutnya, ini juga tinggal masukin jurnal-jurnal yang di bawah, dimasukin ke dalam balance sheet, didapatkanlah investment insan-nya itu nanti akan menambah sebesar 8.000, kemudian mengurangi 95.000 karena kita memang akan mengeliminasi investment insan. Sehingga total konsolidasinya menjadi 0. Kemudian untuk jurnal yang warna hijau, teman-teman bisa lihat bahwa goodwill, tadi kan ada pengakuan goodwill sebesar 18.750. Dan juga RE akan berkurang sebesar 60.000. Sehingga total RE-nya jadi 350.000. Kemudian, capital stock maksud saya. Capital stock-nya akan mengurangi sebesar 60.000 sehingga capital stock dikonsolidasinya menjadi 350.000. Untuk nilai RE itu kenapa 37 di POP, SUN 40, sedangkan dikonsolidasi jadi 45, itu RE-nya ngambil dari RE sebelumnya. Jadi boleh ke sebelumnya, Mbak. Nah, di sini kertas kerja laporan keuangan konsolidasi POP and SUN di bagian bawah, teman-teman bisa lihat RE 31 Desember itu di POP 37.000, di SUN 40.000, kemudian dikonsolidasi 45.000. Sehingga ini tinggal dipindahin aja yang konsolidasi 45.000 ke kertas kerja balance sheet-nya. Kemudian ada lagi terkait dengan jurnal NCI, itu teman-teman bisa lihat bahwa ada NCI sebesar 2.000 di kredit, sehingga total NCI 1 Januari dan 31 Desember itu 23.750. Kalau kita melakukan penjumlahan untuk bagian aset dan juga liabilities and equities, maka akan didapatkan bahwa total asetnya 528.750 equal to total liabilities and equities sebesar 528.750. Ya, sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Bu Melinda. Ya, yang sudah menjelaskan ini merupakan lanjutan dari chapter 4 yang minggu lalu juga sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya ya. Jadi ini adalah lanjutan, jadi dipecah 2 untuk chapter 4, kemudian minggu depan juga chapter 5. Nah, tadi kita sudah sama-sama mendengar untuk penyusunan dari konsolidasi untuk laporan keuangan dari perusahaan induk dan anak. Jadi dari sisi tadi sudah dibahas, dari sisi pertama itu dari arus kasnya ya. Jadi ada pembagian, ada metode direct dan metode non direct ya. Nah, jadi setelah itu kita refresh lagi untuk arus kasnya, kemudian di-input ke dalam laporan keuangan konsolidasi. Sampai dengan tadi terakhir, lebih kompleks untuk chapter 4 di bagian akhir. Nah, untuk selanjutnya, pukul 8:41 menit. Jadi kita break dulu 10 menit. Silahkan diisi di link chat Zoom ini nama dan
kira-kira exercise atau problem berapa yang akan dibahas. Jadi ada tugas kita ada cukup banyak ya. Ada 8 nomor. Ya, ada 8 nomor. Silakan diketik di chat room. Kemudian kita berkumpul lagi. Jadi pukul 8 lewat 52 menit. Terima kasih. Exercise 4. Tadi ada yang ketik dari chat room, ini saya nggak bisa ngeliat lagi. Silakan lanjut ya. E42 ya, Putu Sri Laksmi. Silakan Putu. Ya Bu, izin share screen Bu. Iya. Jadi di nomor 1 ini, maksudnya di E42 ini ditanyakan goodwill dan paten di tahun akhir tahun 2017. Jadi di soal diberitahu bahwa akuisisi terjadi di 1 Januari 2014. Kemudian Nur PJSC adalah induk dan Salim adalah anaknya, dan diakuisisi di sini sebesar 80%. Kemudian karena 80% ini cost-nya 800.000, maka implied value 100%-nya 1 juta. Kemudian diketahui di soal juga net asset saat akuisisi itu 900.000 dan book value dan fair value-nya itu sama. Dan diketahui juga ada paten tidak tercatat sebesar 20.000 dengan masa manfaat 10 tahun. Jadi ada under paten sebesar 20.000. Dan yang berarti ada identifiable net asset-nya juga 20.000. Sehingga kita bisa mencari goodwill dari ada book value-nya sebesar 900, ada fair value-nya 920, dan ada excess-nya berarti 100.000. Nah, berarti kita bisa dapat goodwill-nya sebesar 80.000. Kemudian untuk jumlah paten di 31 Desember 2017 itu kan sudah terjadi selama 4 tahun. Di mana patennya 20.000, masa manfaatnya 10. Jadi amortisasi tiap tahunnya adalah 2.000 karena sudah terjadi selama 4 tahun, maka pengurangnya adalah 8.000. Jadi paten yang awalnya 20.000 dikurangi amortisasi yang 8.000 sehingga paten di akhir tahun 2017 hasilnya 12.000. Sekian Bu, terima kasih. Ya, jadi ini hasil akhirnya patennya 12.000 ya? Iya Bu. Ya, oke. Ada yang berbedakah dengan yang sudah dibuat oleh Putu? Ada yang berbeda? Ini maaf saya pakai handphone ya, karena agak kecil juga tulisannya, jadi laptopnya masih lama ini loadingnya. Ada yang berbedakah? Sama Bu, sama semua. Sama ya? Bu. Ya, baik. Terima kasih Putu. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Terima kasih Bu. Berikutnya siapa? Ya, oke. Izin Bu untuk presentasi. Ya. Untuk M43, yakni di soal Volek PLC memiliki 70% saham dari Anel PLC. Kemudian Anel PLC pada April dan September membagikan dividen 200.000. Kemudian asumsinya Volek PLC tidak membagikan dividen dan tidak ada utang dividen. Yang ditanya adalah pertama berapa dividen yang harus dilaporkan di laporan keuangan konsolidasi, dan kemudian berapa, yang nomor 2 berapa
dividen payable yang harus muncul di neraca konsolidasian pada 31 Desember. Ini untuk jawaban saya. Untuk yang pertama, berapa nilai dividen yang dilaporkan dalam konsolidasi, laporan keuangan konsolidasi. Untuk Volex sendiri memiliki persentase 70% dari 200.000 dividen yang dibagikan, jadi porsinya Volex mendapatkan $150.000. Tapi karena ini konsolidasi 75%, di atas 50%, jadi pakainya equity method. Jadi untuk dividen, ini nantinya dividen yang diterima Volex akan dieliminasi kembali menjadi investment in ANEL ya. Jadi untuk dividen yang harus dilaporkan sesungguhnya sudah dieliminasi, dan karena dari Volex juga tidak ada pembagian dividen, jadi dividen yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi adalah 0. Kemudian untuk yang kedua, berapa nilai dividen payable yang harus muncul pada neraca konsolidasi, yakni dividen yang belum dibayar itu ada 200.000 untuk yang September karena yang April sudah dibayarkan, jadi tinggal sisa yang September 200.000. Kemudian untuk yang dieliminasi bagian dividen kepada Volex yang ini 75% dari 200.000, maka 150.000 itu dieliminasi, jadi sisanya yang bisa dicantumkan dividen payable kepada selain pengendalian yakni non-controlling interest tinggal tersisa 50.000. Jadi dividen payable yang dilaporkan pada consolidated balance sheet pada 31 Desember 2014 adalah 50.000. Sekian Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Yogi. Jadi E43 ini pertama kita tentukan dulu ya, jika misalnya jumlah dividen yang harus dilaporkan ya dalam konsolidasi financial statement dengan asumsi tadi sudah diinformasikan, jadi 0, kemudian diminta jumlah dividen payable yang timbul dalam consolidated balance sheet ya. Jadi untuk dividen payable-nya adalah sebesar $50.000. Ada yang berbedakah dengan yang sudah dibuat temannya E43? Sama Bu. Saya sama. Sama ya. Oke ya. Baik, lanjut ke E44. Ya, izin share screen, Bu. Untuk E44 di soalnya diketahui bahwa Palat ini mengakuisisi 90% dari voting stock Sanun dengan harga $3.600.000. Kemudian pada saat itu stockholder equity Sanunnya bernilai $5 juta, dan di sini ada beberapa informasi mengenai aset dan liability Sanun yang berbeda dengan fair value-nya. Kemudian di sini juga diberikan informasi bahwa Sanun mendeklar dividen sebesar 150.000 pada bulan Maret dan Juni tahun 2014, dan net income Sanun untuk tahun 2014 tersebut adalah $1 juta. Yang diminta adalah menghitung goodwill, kemudian income from Sanun untuk tahun 2014, dan balance investment in Sanun untuk tanggal 31 Desember 2014, dan yang terakhir adalah non-controlling interest untuk tanggal 31 Desember 2014. Nah, ini jawaban saya, Bu. Pertama, untuk menghitung goodwill, cost of Sanun 90%-nya itu $3.600.000, sehingga kita akan memperoleh implied fair value of Sanunnya itu sebesar 4 juta, dari 3.600.000 dibagi 90%, kemudian kita kurangi dengan book value of Sanun 5 juta, menghasilkan excess fair value over book value senilai negatif 1 juta. Kemudian dari negatif 1 juta ini kita hitung excess allocation-nya berdasarkan informasi fair value dan book value yang berbeda dari aset dan liability Sanun. Di sini ada land overvalued, kemudian inventory overvalued, equipment undervalued, dan building overvalued, serta notes receivable undervalued. Dimana jika di total ini alokasi ke identifiable asetnya itu adalah 850, negatif 850, sehingga untuk selisihnya itu 1 juta dikurangi negatif 850, hasilnya adalah negatif 150. Dan dari sini kita peroleh adalah gain on bargain purchase, bukan goodwill. Kemudian untuk nomor selanjutnya, income from Sanun tahun 2014,
pertama kita hitung dulu 90% dari net income yang dilaporkan Sanun sebesar $1 juta itu kita peroleh 900.000. Kemudian kita perhitungkan untuk amortisasi excess-nya. Ini ada inventory, equipment, building, dan notes receivable yang jika dijumlah semuanya, total income from Sanunnya itu, dan untuk investment in Sanun, di awal tahun pada saat akuisisi senilai 3.600.000 ditambah gain on bargain purchase sebesar 150.000 ditambah income from Sanun yang sebelumnya sudah dihitung sebesar 1.080.000 dan kemudian dikurangi dividen yang dibagikan oleh Sanun sebesar 90% dari 300.000, yaitu 270.000 dan totalnya adalah 4.560.000. Kemudian untuk non-controlling interest, sama seperti saat kita menghitung, pertama kita menghitung dulu non-controlling interest share-nya, seperti saat kita menghitung income from Sanun, tapi di sini yang digunakan adalah persentase NCI-nya yaitu 10%. Jadi kita hitung dulu 10% dari net income-nya yaitu 100.000, kemudian kita perhitungkan amortisasi excess-nya, dan kita peroleh non-controlling interest shares untuk tahun 2014 senilai 120.000. 120.000 ini kemudian kita perhitungkan dengan non-controlling interest awal, balance-nya itu adalah ini 4 juta. Ini dari implied fair value yang tadi sudah dihitung pada poin 1, dikali 10%, hasilnya 400.000, ditambah non-controlling interest shares tadi sebesar 120.000, dikurangi dividen untuk non-controlling interest sebesar 300.000 dikali 10%, yaitu 30.000, dan total non-controlling interest-nya kita peroleh per tanggal 31 Desember 2014 adalah 490.000. Sekian, Bu. Ya. Ya. Terima kasih. Ada yang berbedakah dengan yang sudah dibuat temannya E4 exercise 4 tadi? Jadi terakhir tadi 490.000 ya? Iya, Bu. Siti ya. Jadi banyak ini perhitungannya ya. Jadi menghitung yang pertama menghitung excess fair value dibandingkan dengan book value atau nilai bukunya. Kemudian menghitung untuk excess keseluruhan untuk income from Sanun. Kemudian menghitung balance investment di Sanun tersebut. Kemudian non-controlling interest. Dan terakhir non-controlling interest. Tapi yang Januari ya, Januari 1 2014, kemudian dijumlahkan terakhir untuk perhitungan Desember tanggal 1 2014 490.000. Ya, sama semua atau ada yang berbeda untuk E44 yang sudah dibuat oleh Siti? Oke, semua lanjut. Yogi, sama? Iya, Bu, sama, Bu. Iya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini saya nggak bisa lihat lagi nih chatroom. Tadi kan sudah dari handphone beralih ke laptop lagi, udah bisa ini loadingnya. Selanjutnya siapa yang sudah ketik di chatroom? Izin Bu untuk menjawab E46. Arinta ya? Iya Bu. Ya, silakan Arinta. Izin untuk share screen ya Bu ya. Iya. Apakah sudah terlihat teman-teman dan Ibu? Ya, oke. Oke, di sini saya akan mencoba menjawab untuk yang E46. Di sini soalnya yaitu terkait dengan cash flow from operating activities dengan metode indirect. Di sini sudah diketahui untuk informasi aktivitas cash flow-nya dari consolidated net income sampai profit from sale of land dengan nominal sekian. Kemudian langsung ke poin membuat cash flow-nya dari operating activities.
Pertama, kita harus mencatat dulu controlling interest share of consolidated net income sebesar 400.000 didapat dari di sini consolidated net income-nya sebesar 500.000. Ini total dengan non-controlling. Kemudian kita harus kurangkan dulu dengan non-controlling interest share-nya, yaitu sebesar 100.000, didapat 400.000. Kemudian kita harus adjust dulu, kita harus sesuaikan dengan yang tadi sudah dijelaskan juga oleh kelompok 5. Pertama kita harus adjust non-controlling interest share-nya dulu, harus ditambahkan sebesar 100.000. Kemudian terkait dengan undistributed income of equity investees sebesar 10.000 harus dikurangkan karena kita sebetulnya tidak menerima kas. Kemudian terkait dengan loss on sale of land, di sini ada kerugian sebesar 20.000 harus kita tambahkan karena kerugian ini kan tidak berbentuk kas ya. Selanjutnya terkait dengan depreciation on building juga sudah ada di soal sebesar 100.000. Kemudian terkait dengan depreciation on equipment sebesar 80.000 juga sudah tercantum dalam soal. Patent amortization sebesar 10.000. Ini harus kita tambahkan semua karena tidak ada transaksi terkait dengan kas. Karena sebelumnya kita kurangkan. Kemudian terkait dengan increase atau decrease current asset dan current liability-nya, di sini ada peningkatan AR sebesar 25.000, sehingga harus kita kurangkan. Kemudian ada peningkatan dari inventories karena ada pembelian, maka ada kas yang berkurang sebesar 40.000, dan ada pengurangan AP karena ada pembayaran AP sehingga ada kas yang berkurang sebesar 30.000. Kita total sebesar 205.000 sehingga ditemukan net cash flows from operating activities sebesar 605.000. Sekian Bu, jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Arinta. Jadi untuk exercise ini ya, untuk exercise yang sudah dikerjakan ini berarti kita diminta untuk membuat laporan arus kas ya. Laporan arus kas ini kita menggunakan metodenya berarti indirect method ya, indirect method. Nah, ini dibatasi skupnya adalah untuk net cash flow from operating activities. Jadi kalau untuk net cash flow from operating activities itu jangan lupa nanti COP-nya harus dibuat, nama company-nya, kemudian periode berakhirnya tanggal bulan tahunnya berapa. Nah, kemudian cash flow from operating activities kita buat judulnya ya, kemudian adjustment to reconcile kita masukkan apa saja yang berkaitan dengan kegiatan operasional. Termasuk juga ada depresiasi ya. Untuk komponen di akhir di operating itu ada increase dan decrease. Nah, untuk smart solution-nya kalau untuk yang increase dan decrease, kalau misalnya increase tapi increase-nya itu kita ambil dari bagian debit ya, yaitu account receivable contoh atau inventory ya. Kalau increase berarti kita kasih tanda dalam kurung pengurang. Nah, tapi kalau misalnya decrease berarti kita tidak pakai tanda dalam kurung. Jadi kebalikannya. Tetapi kalau untuk komponen increase decrease yang ada di bagian kredit, contohnya account payable, itu berarti linear. Artinya, misalnya decrease kita buat tanda dalam kurung. Kalau misalnya increase kita tidak pakai tanda dalam kurung. Jadi itu cara cepatnya ya, cara cepat untuk membuat laporan arus kas. Begitu ya. Baik, semua sama ya hasilnya? Sama? Ya. Lanjut berikutnya, siapa lagi? Saya nggak bisa lihat di chat. Mohon izin Bu, E47 saya akan menjawab. Silpit ya? Ya. Ya. Sebelumnya share screen saya sudah terlihat Ibu dan teman-teman? Belum. Nah, ini sudah. Oke, baik. Di bagian E47 ini sebenarnya sama dengan E46 tadi, bahwa kita akan membuat laporan arus kas konsolidasian bagian operating activities, tapi di sini bedanya adalah kita menggunakan direct method.
sudah disampaikan tadi bahwa direct method itu memperhitungkan langsung berapa kas yang masuk dan berapa kas yang keluar tanpa melakukan adjustment. Nah, di sini yang terkait dengan operating activities itu ada cash paid to suppliers, kemudian cash paid to employees, cash paid for operating expense, dan juga cash paid for other operating items. Itu untuk yang kas keluar. Kemudian untuk kas masuknya itu ada cash received from customer dan juga dividend received from equity investees. Untuk sisanya itu nanti masuk ke bagian financing dan investing. Nah, untuk bagian operating activities itu kita akan buat seperti ini. Nah, ini ada cash receipt from customer, tadi diketahui $550.000, kemudian dividen receive itu $15.000, kemudian dikurangi dengan kas keluarnya tadi, ada kepada suppliers sebesar $225.000, kemudian kepada employees $90.000, operating expense itu $45.000. Nah, di sini saya mau menekankan bahwa untuk cash paid for operating expense itu, apabila nanti di soal itu ada termasuk depreciation, itu harus dikeluarkan dulu gitu, karena depreciation itu kita tidak mengeluarkan cash gitu. Jadi karena di sini sudah disebut cash paid for operating expense, jadi kita sudah anggap di sini ada kas keluar, di mana sudah mengexclude depreciation gitu. Kemudian ada cash paid for other operating items itu sebesar $25.000, sehingga total pengurangnya di sini adalah $385.000. Ini maaf kurang dalam kurung. Sehingga untuk net cash flow from operating activities-nya itu pada akhirnya ada $180.000. Sekian Ibu dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Silvit. Jadi ini untuk yang E47 ini adalah metodenya direct method ya. Direct method jadi dikurangkan, kemudian jangan lupa hasil akhirnya itu pakai garis 2 di bawahnya ya, pakai garis 2. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. Izin share screen, Bu. Iya. Apa sudah terlihat, teman-teman? Iya, sudah. Ya. Jadi di P42 ini kan diketahui bahwa Liang AB mengakuisisi 80% kepemilikan milik TOAB pada 1 Januari 2014 sebesar $10 juta. Dan diketahui bahwa pada saat itu stockholders equity terdiri dari capital stock $2 juta dan return earnings sebesar $8 juta. Diketahui juga bahwa aset dan liabilities dari TOAB itu book value-nya sama dengan fair value. Nah, ini yang diketahui, lalu kita diminta untuk membuat consolidation work papers untuk Liam AB dan subsidiarinya. Nah, di sini kan tadi diketahui bahwa Liam AB membeli TOAB sebesar 10 juta. Nah, sebesar 80% dari kepemilikannya, sehingga maka harus dihitung dulu impact value-nya, yaitu dengan membagi 10 juta dibagi dengan 80%, yaitu sebesar 12.500.000. Tadi kan diketahui bahwa return earning-nya 8 juta dan juga capital stock-nya 2 juta, maka diketahui book value of net asset-nya adalah 10 juta. Maka dari itu dihasilkan bahwa excess fair value over book value-nya sebesar 2.500.000. Nah, ini kan excess-nya kan tadi tidak diketahui juga ada atau enggak aset atau liabilitas yang belum dicatat atau lebih atau kurang dicatat, maka semuanya dialokasikan untuk goodwill sebesar 2.500.000. Nah, selanjutnya sebelum membuat konsolidasi work papers, maka kita harus membuat dulu jurnal eliminasi. Yang pertama adalah jurnal eliminasi untuk menghilangkan income dan juga dividen yang dimiliki oleh induk dari perusahaan anak, yaitu dengan mengenal income from TOAB pada dividen dan investment in TEO, yaitu sebesar di debit $1.200.000 dan juga dividennya $400.000.
dan juga investment angle-nya adalah $800.000. Lalu yang kedua adalah jurnal untuk mencatat non-controlling interest dalam mendapatkan dividen subsidiary, itu dengan menjurnal NCI share sebesar 300.000, dividen sebesar 100.000 dan non-controlling interest sebesar 200.000. Lalu yang ketiga adalah untuk menjurnal untuk mengeliminasi akun resiprokal. Yang pertama adalah capital stock terapi sebesar $2 juta, return earning sebesar $8 juta, goodwill tadi kan diketahui $2.500.000. Lalu pada investment in Theo sebesar $10 juta dan NCI sebesar $2.500.000. Lalu yang terakhir adalah untuk menghilangkan dari dividen payable dan dividen receivable yang terjadi antara perusahaan induk dan perusahaan anak, yaitu dividen payable di debit sebesar $400.000 dan dividen receivable di kredit sebesar $400.000. Lalu konsolidasi work papers-nya kan menjadi seperti ini, yaitu yang pertama adalah untuk income statement sales diketahui $67 ini dalam ribuan ya, 67 juta ditambah dengan 30.500.000 sebesar 97.500.000. Lalu yang kedua adalah income from Theo harus dihilangkan, maka di jurnal penyesuaian dan eliminasi dicatat di debit sebenarnya 1.200.000. Lalu yang di cost of sales tinggal dijumlah aja sebesar $67 juta, lalu di expense juga dijumlah aja sebesar 25.900.000. Lalu di NCI share ini harus dimunculkan untuk menjadi pengurang di debit ya, ini salah, harusnya di debit sebesar $300.000. Maka controlling share of net income-nya ketemu sebesar $4.300.000. Lalu untuk return earning Liam sebesar $11.600.000. Lalu RETO harus dihapuskan sebesar 8 juta. Lalu untuk controlling share of net income-nya diambil dari atas, yaitu $4.300.000 dan dividennya juga dihilangkan untuk yang dari Theo. Jadi yang tersisa hanya $3 juta. Jadi akhir tahun diketahui sebesar $12.900.000. Lalu untuk balance sheet-nya, untuk aset, yang pertama cash seperti bisa ditambahkan, lalu accounts receivable juga ditambahkan. Untuk dividen receivable tadi kan sudah di jurnal untuk dihilangkan, di kredit sebesar $400.000, lalu inventories juga tinggal dijumlahkan, under current asset juga tinggal dijumlahkan, lalu juga printing juga, equipment juga tinggal dijumlahkan, lalu untuk investment in harus dihilangkan. Untuk tadi jurnal untuk poin A dan C sebesar 10.800 dihilangkan jadi 0. Lalu yang untuk goodwill dimunculkan sebesar 2.500.000 di kredit. Untuk total aset adalah sebesar $30.600.000. Lalu selanjutnya untuk equity and liabilities, untuk account payable-nya tinggal dijumlahkan aja 1.400.000. Lalu untuk dividen payable-nya 2.500.000 ditambah 500 dikurangi dengan 400 sebesar 2.600.000 sesuai dengan tadi jumlah D. Lalu notes payable-nya juga tinggal dijumlahkan 4.100.000 ditambah dengan $1.900.000, hasilnya adalah $6 juta. Untuk capital stock-nya, untuk yang punya Theo juga harus dihilangkan, jadi tersisa hanya punya Liam yaitu sebesar $5 juta. Lalu untuk RE-nya ada dicatat sebesar tadi yang sudah dihitung yaitu sebesar 12.900.000. Lalu untuk NCI pada 1 Juni adalah diketahui tadi 2.500.000 dan ditambah pada akhir tahun yaitu 200.000. Sehingga total liability equity-nya adalah $30.600.000. Sekian, Bu. Baik, berarti hasil akhirnya untuk total aset dan total liabilities 30.600 ya dalam ribuan dolar untuk neraca dari konsolidasi ini. Jadi sebelum pengerjaan, jadi jurnalnya dibuat dulu ya, buat keterangan bisa dalam kurung A, kemudian B, kemudian retrace.
Jadi harus ada keterangan untuk jurnalnya, baru kemudian input atau masukkan ke dalam jurnal adjustment dan eliminasi. Baik, terima kasih Rodian. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Maaf Bu, izin Ya. mengingatkan untuk mengupload bukti perkuliahan. Iya, Oh, sudah makasih, ya, Bu? Sheryl. Sudah. Saya barusan tadi saya klik, takut Baik. terlupa. Terima kasih, Bu. Makasih ya, Sheryl. Iya. Selanjutnya, nomor berikutnya siapa? Izin share screen, Bu. Siapa namanya? Rizka, Bu. Oh iya, Rizka. Silakan Rizka. Sebelumnya apakah sudah terlihat, Bu? Belum di saya. Ya, sudah. Sebentar, Bu. Di P43 ini, PAM Corporation mengakuisisi 75% kepemilikan di Sun Corporation pada 1 Januari 2016. Kemudian di sini disajikan combined income dan RE-nya pada 31 Desember dan balance sheet pada 31 Desember. Kemudian yang diminta adalah menyiapkan work paper untuk PAM dan anak di tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016. Namun di sini disebutkan bahwa ada paten yang belum tercatat sebesar 224.000 dengan masa manfaatnya 10 tahun. Nah, yang pertama di sini kita mencari dulu berapa book value dari net asset anak pada 1 Januari 2016. Kalau kita menghitung nilai net asset di akhir tahun kan dari book value net asset awal tahun ditambah net income dikurangi dividen. Nah, ini kita balik sehingga di sini book value di 31 Desember yang tadi sebesar 600 dan ditambah 768 dikurangi dengan net income ditambah dividennya, di sini didapatkan book value dari net asset pada posisi 1 Januari. Nah, di sini kita tambahkan dengan paten yang tadi belum tercatat sehingga kita ketahui nilai fair value si anak pada 1 Januari. Dari nilai fair value si anak ini dapat kita hitung berapa investment cost untuk 75% kepemilikan di anak dan berapa NCI dan berapa bagian NCI-nya. Kemudian kita hitung untuk net income-nya tadi di soal diketahui bahwa net income anak sebesar $96.000 kita kurangi dengan amortisasi paten sebesar 224.000 dibagi masa manfaat sehingga kita dapatkan adjusted net income-nya. Kemudian dari adjusted net income ini kita bagi untuk si induk 75% dan bagian untuk si non-controlling interest. Kemudian setelah perhitungan selesai, kita membuat jurnalnya untuk jurnal eliminasi dan jurnal penyesuaian. Yang pertama di sini kita mengeliminasi income dan dividen dari anak perusahaan dan menyesuaikan investasi pada anak perusahaan dengan saldo awal periode. Kita mencatat income from Sun yang tadi dari perhitungan dan mengkredit dividen dan investment in Sun. Ini dividen tadi didapat dari perhitungan juga. Kemudian yang kedua kita mencatat non-controlling interest dalam income dan dividen anak perusahaan dengan non-controlling interest share. Ini dari bagian net income untuk si anak dan di kreditnya dividen untuk si anak dan non-controlling interest. Kemudian yang ketiga kita di sini kita mengeliminasi akun resiprokal investasi pada anak dan ekuitas anak. Capital stock, kita mendebit capital stock karena capital stock kan saldo normalnya di kredit, kita mengeliminasi diubah menjadi debit capital stock, RE dan paten yang tadi belum tercatat dan mengkredit investment in Sun sebesar investment cost-nya dan NCI-nya. Kemudian kita penyesuaian paten yang tadi belum tercatat
Di sini ada mendebit operating atau depreciation expense untuk si paten dan mengkredit nilai patennya. Kemudian yang terakhir kita mengeliminasi akun resiprokal, di mana kita ketahui bahwa antara anak dan induk tidak boleh ada transaksi, baik itu transaksi antara utang dan piutang. Di sini ada piutang, ada utang notes dan piutang notes yang harus dieliminasi, dan ada utang dan piutang dividen yang harus dieliminasi. Dari jurnal yang telah dibuat, kita masukkan ke work paper-nya di sini, sehingga kemudian setelah dimasukkan eliminasi dan penyesuaiannya, kita hitung consolidate statement dari induk dan anak ditambah atau dikurangi dari eliminasi dan penyesuaian, sehingga didapatkan di sini ada controlling share of net income sebesar $267.200 sesuai dengan nilai yang ada di induk, dan RE di sini didapatkan dari RE induk, dari RE ditambah controlling share of net income dari sini dipindahkan ke sini, dikurangi dengan dividen, sehingga diketahui RE pada 31 Desember sebesar $787.200, dan di balance sheet juga sama, kita menambahkan saldo di anak dan di induk ditambah atau dikurangi dengan eliminasi dan penyesuaian, sehingga di sini didapatkan total nilai aset sebesar $3.417.600, dan di sini juga ada liabilities dan equity yang dihitung dengan cara yang sama, didapatkan consolidated statement-nya total liabilities dan equity sebesar $3.417.6 sesuai dengan total asetnya. Sekian Bu, mohon koreksinya Ibu dan teman-teman. Terima kasih Rizka. Jadi untuk hasil akhirnya tadi ya 3.147.6 ya, tapi dalam ribuan dolar untuk problem ini ya. Nanti kalau waktu UAS ya, ujian akhir semester, kan kita belum tahu nih nanti bagaimana lembar jawaban yang akan diberi. Jadi kalau bisa masing-masing mahasiswa sudah mulai siapkan, mana tahu ternyata tidak ada, kalian sudah buat tabel-tabel untuk balance sheet konsolidasi itu. Jadi sudah dibuat garis-garisnya, baris-baris bawahnya juga, kolom-kolomnya sudah dibuat. Jadi misalnya ternyata tidak ada, kalian sudah ready ya, jadi tinggal masukin lagi, tinggal masukin angka-angkanya tanpa kehilangan waktu nanti untuk menggaris-garis itu, prepare aja dulu karena kita kan belum tahu nih nanti UAS-nya seperti apa lembar jawabannya. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Berikutnya siapa? Setelah Rizka. Izin Bu, saya mau menjawab P44 Bu, cuman ada kelas berikut, Sheryl Bu, Sheryl. Oh Sheryl, iya. Cuman ada kelas berikutnya Bu, jadi okay. apa mau dilanjut atau mungkin di minggu depan aja Bu? Kuliahnya jam berapa? 10:30? Iya Bu. Ini apa, kuliah tambahan apa? Enggak, pengganti Bu. Oh, kuliah pengganti. 10:30, tinggal satu nomor lagi ya, Sheryl? Iya Bu, iya Bu. Boleh nanti langsung aja ke hasil akhirnya. Oh, atau langsung. Yang penting-penting saja, yang penting-penting saja. Oh iya, berarti dibahas sekarang ya Bu ya? Soal nggak usah lagi, soal nggak usah. Siap Bu, izin share screen Bu. Ya. Iya Bu, ini adalah soal P44, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah Sheryl, tapi agak dibesarkan lagi. Baik Bu.
Ya, soal P44 itu yang diminta adalah consolidation work paper untuk POP Corporation dan subsidiarinya. Lalu kita akan mencari langsung diketahuinya bahwa investornya itu adalah POP dan investinya itu adalah Sun dengan akuisisinya 75% pada tanggal 1 Januari 2016. Cost yang dikeluarkan atas 75% itu adalah 720.000 dan implied value-nya jadi 960.000. Dikurangi dengan book value Sun-nya 736.000 didapat dari soal. Sehingga excess cost over book value-nya itu 224.000 dan akan dialokasikan menjadi goodwill. Kemudian untuk pembahasan jurnalnya, error dan omission-nya tidak ada di dalam soal ini. Kemudian intercompany profit and losses-nya itu tidak ada yang perlu dieliminasi. Sedangkan untuk income dan dividen dari subsidiari itu perlu eliminasi, sehingga jurnalnya debit income from Sun sebesar 72.000, di kredit itu dividen sebesar 48.000, dan investment in Sun sebesar 24.000. Kemudian untuk yang keempat itu ada jurnal pengakuan NCI, sehingga di debit ada NCI share sebesar 24.000, kredit dividen 16.000, dan NCI 8.000. Kemudian ada jurnal kelima adalah eliminasi akun resiprokal, sehingga kita menghapuskan capital stock RE beginning dari Sun sebesar 600 dan 136.000, sedangkan goodwill-nya itu kita ada pengakuan sebesar 224.000. Di kredit kita ada investment in Sun sebesar 720.000, dan NCI beginning kita akan buat 240.000 di kredit. Untuk amortisasi expense tidak ada karena tidak ada cost over book value yang dialokasikan kepada aset. Kemudian eliminasi akun resiprokal itu kita buat jurnalnya dividen payable pada dividen receivable from Sun sebesar $24.000 dan not payable to Sun pada not receivable from POP sebesar $20.000. Sehingga kita masukkan ke dalam consolidation work papers-nya, didapatkan controlling share of net income-nya sebesar 284.000 untuk hasil konsolidasi, dan return earning-nya sebesar 804.000 untuk konsolidasinya juga. Kemudian kita masukkan ke balance sheet, nanti yang di jurnal kita tadi, kita masukkan ke akun adjustment dan elimination, sehingga didapatkan balance sheet-nya itu total aset sebesar 3.440, dan juga untuk equity and liabilities-nya itu dapat totalnya 3.440. Sekian jawaban saya, Bu. Ya, baik, terima kasih Sheryl. Semua sama ya, $3.440.000 ya, sama semua ya. Jadi buat jurnalnya, kemudian nanti mulai input ke bagian adjustment dan eliminasi. Baik, kalau begitu untuk tugas pertemuan yang minggu lalu sudah selesai kita bahas. Untuk yang minggu depan saya sudah upload di Google Classroom, hanya 3 saja, 3 nomor saja. Problem 5, P5, P45, P46, dan P48. Jadi hanya tinggal sisa 3 nomor yang akan kita bahas di minggu depan. Kemudian di awal pertemuan minggu depan juga kita sudah mulai masuk ke chapter berikutnya, yaitu chapter 5. Ya. Terima kasih untuk semua mahasiswa yang sudah aktif dalam link Zoom ini. Silakan nanti mulai dikotak-katik nanti malam atau sore setelah kuliah berikutnya. Kerjakan tugasnya, kemudian mungkin karena memori saya di Google Classroom sudah penuh, karena kebanyakan banyak kelas ya, kelas online, jadi mungkin bisa ini Sheryl ya, seperti kemarin, pakai link Google Drive, kemudian di-upload di wall Google Classroom. Begitu ya. Baik, Bu. Ya, terima kasih semua, saya izin live ya, dari link Zoom. Ya Bu, Baik, Bu. terima kasih. Ya, Bu. Ya, Terima kasih, baik. Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Selamat Pagi, pagi. Bu. Terima kasih, Bu.